Halo teman-teman, bergabung lagi dengan Andre Tunggal di sini dan ya, kali ini kita akan sama-sama membicarakan tentang satu topik yang sebagaimana Anda sudah saksikan di thumbnail yang tertera di dalam siaran ini, yaitu tentang tiga dewa Kristen dan tiga dewa Arab. Apakah ada hubungannya dan itu menjadikan Kristen sebagai penyembah berhala sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz S3 lulusan Haifa, Israel yang seringkali mengatakan dirinya lebih jenius daripada orang-orang Kristen begitu. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Ahmad Kainama yang melakukan siaran live di Moalaf Center Hagia Sophia. Dan video yang akan saya tautkan atau video yang akan saya kutip berasal dari video ini, dan Anda bisa lihat judulnya Lata Mana Utsa, kenapa berhala selalu ada tiga. Jadi asumsi yang dimunculkan oleh orang-orang ini adalah karena ada tiga dewa, maka ya sama seperti Trinitas, Tritunggal, Bapa Putra Roh Kudus juga tiga, maka itu berhala begitu. Dan inilah kutipan dari video dari Ahmad Kainama yang ketika ditanyakan soal Al-Lat, Utsa dan Manat. Mari kita dengarkan sama-sama, teman-teman. Lata Mana Uzza, kenapa berhala selalu ada tiga? Lata, Manat, dan Uzza. Pertanyaannya kita ambil sebagai tema utama. Orang Kristen itu menyembah Tuhan yang tiga, Trinitas itu ada tiga pribadi dalam satu substansi. Benar enggak orang Yahudi ajarannya begitu? Dari Hong Kong. Meskipun demikian, doktrin Kristen tentang Trinitas secara ideologis bersifat penyembahan berhala. Sampai kiamat, Yahudi tidak pernah mengakui Trinitas. Jemaat Kristen itu adalah orang yang secara tidak sadar di TIPU untuk menjadi penyembah berhala. Beres ya? Kita kembali ke bagian awal, bagian pertama dari tema kita malam ini, Lata, Manat, dan Uzza. Surat An-Najm ayat 19 sampai dengan 21. Kalau Tuhannya tiga, musyrik, walaupun dikemas, dibagus-bagusin gitu, tetap saja tiga. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ya tiga. Jadi Tuhannya tiga. Percaya diri, akui kamu penyembah berhala. Anda bisa menyaksikan bagaimana Kainama dengan sangat-sangat lantang dan lugasnya ketika dia mengatakan, percayalah diri, hai orang Kristen, ngakuilah bahwa kalian adalah penyembah berhala. Nah, ini adalah satu hal yang tentu saja kita harus berikan jawabannya, teman-teman. Dan tentu saja hari ini kalau Anda perhatikan, judul dari siaran ini adalah Tiga Dewa Kristen atau orang Kristen penyembah berhala. Sebenarnya ada persoalan yang lebih penting daripada hanya sekadar tudingan Kainama. Ketika dia membahas tentang Alat, Manat, dan Utsa adalah dewi-dewi dari Arab pra-Islam atau dewi-dewi jahiliyah begitu ya, dari zaman jahiliyah. Sebenarnya ada hal yang lebih dari hanya sekadar yang dibahas oleh Kainama. Sebenarnya ada bagian dari tradisi, catatan historis tradisi Islam yang jarang mau dibahas oleh orang-orang seperti ini. Dan hal tersebut kalau dibuka itu akan mungkin bikin orang-orang ini kepanasan, teman-teman, ya. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk sama-sama menyaksikan siaran hari ini, dan saya berharap segala tudingan-tudingan yang negatif dari orang-orang seperti Kainama ini kita balas dengan elegan. Sembari mereka semakin mangap membuka mulutnya, mereka akan makin kelihatan boroknya. Kita akan iris tipis-tipis, teman-teman, sesudah yang berikut ini. Oke, teman-teman, jadi malam hari ini atau pada saat siaran ini, teman-teman, kita akan membahas, saya mengantisipasi Anda untuk supaya membantu kita melihat section apa saja yang akan kita pelajari hari ini.
Maka saya akan memulai dengan disclaimer terlebih dahulu untuk menunjukkan bagaimana Kainama menuding Kristen penyembah berhala dari pendapat Rabi Yahudi. Dengan cara yang sama, kita akan balikan kepada Kainama dan agamanya. Dan menurut Rabi Yahudi, kalau Kristen penyembah berhala, bagaimana dengan menggunakan argumen Rabi-Rabi Yahudi itu, bagaimana mereka melihat Islam? Nah, ini akan kemudian membalikan keadaan tudingan yang dilakukan Kainama. Yang kedua, kita akan membahas tentang ada polemik yang sebenarnya jarang dibahas oleh kaum muslim, terutama mereka-mereka polemikus muslim karena mereka takut membahas ini, yaitu ayat-ayat setan, yang sebenarnya dalam sejarah bikin muslim ini kepanasan. Ayat-ayat setan ini tentu saja bukan bicara tentang Quran yang hari ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral oleh kaum muslim pada umumnya, tetapi ada hal yang sebenarnya mereka tidak tahu dan mungkin saja disembunyikan dari mereka. Kita akan lihat sama-sama. Dan yang berikutnya kita akan buka data. Apa yang kita buka? Kita akan buka data sahih dari catatan muslim sendiri, ya, tentang apakah ada kisah yang sebenarnya selama ini tidak diketahui oleh muslim, yaitu sebuah kisah yang mengindikasikan, sekali lagi, mengindikasikan bahwa nabi mereka pernah memperbolehkan untuk menyembah 3 dewi itu, yaitu Lat, Alat, Al-Uzza, dan Manat. Apakah benar ada? Nah, kita akan sama-sama lihat dan Anda akan simpulkan sendiri, teman-teman, ya. Karena saya hanya membuka data kepada Anda dan Anda silakan simpulkan sendiri. Dan ini menjadi kontroversi, polemik yang luar biasa, tapi jarang dibahas, ya. Nah, ini jadi wawasan buat kita semua. Dan yang terakhir tentu saja kita akan membahas tentang sebagaimana tudingan dari Kainama bahwa Kristen itu penyembah berhala. Nah, apakah benar demikian, teman-teman, ya? Nah, saya ingin supaya malam hari ini sembari mereka berpikir bisa, orang-orang ini berpikir bisa menghina kekristenan dengan menawarkan 3 dewi Arab itu yang disamakan dengan 3 Trinitas Bapa, Putra, Roh Kudus, maka kita akan tunjukin bahwa sebenarnya penyembah berhala itu bagaimana, begitu ya. Nah, teman-teman, malam hari ini atau dalam streaming dalam live recording kali ini sebenarnya adalah sambungan dari, kalau Anda penasaran, sebenarnya adalah materi yang saya sebenarnya siapkan untuk live recording yang lampau, tapi terkendala dengan masalah teknis, saya akhirnya harus merekam video ini. Dan karena memang saya tepat hari di mana video ini premier, saya harus melanjutkan studi disertasi saya, jadi saya tidak memungkinkan untuk kemudian live. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya teman-teman saya tidak punya interaksi dengan Anda semua. Tapi terima kasih sekali lagi untuk dukungan dan doanya buat teman-teman yang sudah support terus pelayanan ini, ya. Jadi saya akan masuk segera ke disclaimer, dan semoga tanpa mengurangi keinginan kita, kerinduan kita untuk belajar, kita masuk dalam pembahasan kita. Kainama menuding Kristen sebagai penyembah berhala berdasarkan dokumen-dokumen atau pendapat dari Rabi Yahudi. Mari kita dengarkan, teman-teman. Lata, Manat, Uzza, kenapa berhala selalu ada 3? Lata, Manat, dan Uzza. Pertanyaannya kita ambil sebagai tema utama. Orang Kristen itu menyembah Tuhan yang 3, Trinitas itu ada 3 pribadi dalam satu substansi. Benar enggak? Orang Yahudi ajarannya begitu. Dari Hong Kong. Oke, geser ke bawah. Ini tuh rabainya ya. Kasih lihat Ustadz, namanya Rabai Jonathan Blas, Ustadz. Ya. Meskipun demikian, doktrin Kristen tentang Trinitas secara ideologis bersifat penyembahan berhala. Sampai kiamat, Yahudi tidak pernah mengakui Trinitas. Jemaat Kristen itu adalah orang yang secara tidak sadar di TIPU untuk menjadi penyembah berhala. Ditipu menjadi penyembah berhala, ya. Kita lanjutkan, ya. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ya 3. Jadi Tuhannya
tidak. Percaya diri, akui kamu penyembah berhala. Jadi Anda bisa melihat bagaimana Kainama itu betul-betul ya, maksudnya dia mengeksploitasi perkataan Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Kristen ini penyembah berhala. Karena ya Anda bisa lihat itu adalah argumen dia. Jadi dengan menggunakan cara yang sama atau model argumen atau model alasan dia bahwa ada pengajar Yahudi yang bilang Kristen itu penyembah berhala, maka sebenarnya anyway Rabi yang dia kutip adalah Rabi Jonathan Blas ya. Nah, ini adalah satu hal yang sebenarnya kalau kita balikan ke mereka ini akan menjadi sangat konyol. Ya. Ini Zakir Naik ini ya. May Allah forgive you ya, Kainama. Kenapa? Karena dia justru membuka sebuah kotak Pandora bahwa argumen yang dia gunakan itu pada akhirnya malah akan menuding agama dia sendiri. Bukan saja Kristen yang dituding sebagai penyembah berhala oleh Yudaisme. Kita tidak menyangkali itu karena Yudaisme tentu tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Tetapi Islam pula dipandang oleh Yudaisme sebagai agama yang sama, yaitu penyembah berhala. Saya mengutip dari sebuah website forum Miyodea dengan judul Islam Avodah Zarah. Avodah Zarah itu penyembah asing atau lebih tepatnya penyembah berhala begitu ya dengan kata lain. Ada seorang rabi namanya Ritva. Rabi ini adalah rabi nama panggung dari Rabi Yom Tov ben Abraham dari Sevilla ya. Nah, dia ini menuliskan begini, while Muslims are monotheists, the religion is considered complete idol worship. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah meskipun bisa kita bilang klaim Muslim adalah monotheis, agama mereka bisa dianggap sebagai, nah ini kata Rabi Ritva ya, agama mereka itu dianggap sebagai penyembahan berhala, yang sebenarnya. Jadi Ritva pun atau Rabi Yahudi pun mengatakan bahwa agama ini adalah agama yang sekali lagi ya, juga penyembahan berhala. Malah dikatakan complete idol worship. Teman-teman, kenapa Ritva ngomong demikian? Nah, itu dijelaskan juga oleh Rabi Nisim ben Ruben dari Gerona, atau punya nama panggung Ran ini ya, abad ke-14. In his commentary on Sanhedrin, pada komentarnya atau penjelasan tafsirnya pada topik Sanhedrin, the Ran wrote in the 14th century CE that like the Christians, the Muslim by worshipping the religion objects were engaging in divine worship of idols, and therefore their ruling is of idol worship. Incidentally, the Ran also referred to Muhammad as. Nah, ini saya tidak mau baca, Anda bisa lihat sendiri. Atau saya terjemahkan begini. Kata Rabi ini, Muslim menyembah objek keagamaan mereka. Kita tahu bahwa di dalam ibadah-ibadah tertentu, mereka berkeliling pada objek-objek keagamaan. Yang tahu silakan disebut namanya di bawah ya. Objek keagamaan apa yang mereka keliling, mereka cium, mereka kemudian ada lempar juga dan sebagainya, lempar apalah begitu ya. Safa, Marwa dan sebagainya. Nah, itu bagi Rabi ini, Nisim ben Ruben ini, dia mengatakan itu adalah sebuah penyembahan, sekali lagi, berhala. Terlepas benar atau tidaknya, Muslim tentu saja bisa mengatakan, oh tidak, kami tidak menyembah berhala. Tapi masalahnya adalah, Kainama menggunakan klaim yang sama untuk mengatakan orang Kristen itu dikatain penyembah berhala sama orang Yahudi. Orang Kristen akan bilang, tidak, kami tidak menyembah berhala. Nah, bahkan Rabi Nisim ben Ruben ini mengatakan Muhammad, Nabi itu disebut sebagai, ya saya nggak lanjutin ya, Anda baca sendiri apa terjemahannya ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ini ya silakan ya, inilah pandangan atau pendapat dari
rabi Yahudi. Jadi makanya saya bilang mohon maaf ini, di mata Yahudi atau di mata rabi-rabi Yahudi, kau tuding kami sebagai agama penyembah berhala, kata orang-orang Yahudi atau rabi Yahudi. Sorry, agamamu juga dipandang begitu sama mereka. Nah, jadi saya mengencourage teman-teman yang Kristen, kalau Anda melihat ada ustadz-ustadz seperti ini yang kemudian main caplok, comot-comot ya, pandangan orang-orang Yahudi, lalu dikatakan, oh Kristen itu adalah penyembah berhala, Abodah Zara, lalu dibilang begini dan begitu. Buka matamu dan lihatlah bahwa sebenarnya agama mereka juga dikatain begitu sama orang-orang Jewish ya. Nah, jadi saya kira itu adalah hal yang menjadi disclaimer pertama kita, bahwa saya ingin mengatakan bahwa kami sebagai orang Kristen itu berhak memberikan penjelasan, dan bahkan kami mempertanyakan klaim-klaim yang dilakukan oleh orang-orang seperti Kainama ini dan kawan-kawannya, tentu saja dari Mu'alaf Center atau apalah itu namanya ya. Mereka-mereka yang selalu berusaha untuk seakan-akan membuat orang-orang masyarakat awam yang ada di negeri Konoha ini melihat, oh Kristen itu agama yang salah, therefore agama Islam lah yang benar. Betapa ngawurnya cara-cara seperti itu ya. Cara-cara yang sangat-sangat sesuatu banget gitu ya. Seakan-akan mereka membenarkan agamanya dengan cara mencari kesalahan agama lain. Nah, makanya sebagai saya kira sebagai edukator yang berusaha untuk mencerdaskan mencerdaskan publik, maka kita memberikan sebuah penjelasan yang baik. Dan mohon maaf nih ya, pada akhirnya saya akan membuka juga data yang kemudian takut kalian bahas ya, sebagai respon dari penyembahan 3 berhala nih, atau 3 dewa lah katakanlah begitu ya. Data yang kalian akan sangat takuti luar biasa ya. Nah, teman-teman, saya berharap teman-teman mendapatkan berkat dari siaran ini, dan kita akhirnya bisa menjawab orang-orang seperti Kainama ini. Kita lanjutkan teman-teman, bagaimana ada polemik ayat-ayat setan yang disembunyikan oleh orang-orang seperti Kainama ini. Mari kita dengarkan. Lata, Manat, Uzza, kenapa berhala selalu ada 3? Lata, Manat, dan Uzza. Pertanyaannya kita ambil sebagai tema utama. Jemaat Kristen itu adalah orang yang secara tidak sadar di TIPU untuk menjadi penyembah berhala. Beres ya? Kita kembali ke bagian awal, bagian pertama dari tema kita malam ini, Lata, Manat, dan Uzza. Surat An-Najm ayat 19 sampai dengan 21. Sekali lagi pemirsa, biasanya orang penghujat Islam itu pakai 19, 20, 21. Tentang Lata, Manat, dan Uzza. Untuk memfitnah dan menghujat Islam. Tapi mereka akan malu sendiri. Kenapa? Karena ternyata ayat ini untuk mereka. Penyembahan terhadap 3 Tuhan ini orang musyrik. Kalau Tuhannya 3, musyrik. Jadi Tuhannya 3. Percaya diri, akui kamu penyembah berhala. Jadi teman-teman, Anda bisa melihat bagaimana orang-orang seperti Kainama ini dengan sangat pedenya sekali dia itu mengatakan bahwa orang Kristen itu penyembah berhala, karena ayat dari An-Najm ya, ayat 19, 20 itu mengatakan bahwa menyembah di 3 tokoh dewi-dewi Alat, Uzza, Manat itu sebagai dewi-dewi orang Arab pra-Islam itu adalah musyrik. Nah, Kainama bilang, nah ini sebenarnya justru menegaskan bahwa kalian orang Kristen juga penyembah berhala, musyrik kalian itu. Nah, sekali lagi teman-teman, saya ingin mengajak Anda belajar ya. Nah, tahukah Anda bahwa sebenarnya di dalam dunia mereka sendiri ada sebuah polemik yang tidak selesai. Saya cerita aja bahwa ada sebuah kejadian di mana Anda lihat di potongan berita yang saya boleh potong di depan. Pada tahun 2025 bulan Mei ini, ada seorang bernama Hadi Matar. Dia adalah seorang imigran, tentu saja dia Muslim, dan dia ini dijatuhi sentence atau dijatuhi tuntutan hukuman ya, 25 tahun penjara.
Kenapa? Karena dia berusaha untuk melakukan sebuah dia mencoba untuk bacok ya. Seorang penulis bernama Salman Rushdie. Nah, siapakah Salman Rushdie? Salman Rushdie ini adalah seorang penulis yang berusaha untuk dihilangkan kehidupannya, nyawanya dari orang-orang seperti Hadi Matar ini, yang kebetulan terjadi pada tahun 2022 di bulan Agustus, teman-teman, ya, bulan ini. Ya, bulan yang sama ya. Di bulan Agustus 2022, waktu Salman Rushdie mengajar di Amerika, Hadi Matar ini tiba-tiba datang dan berusaha untuk menghilangkan nyawa dari Salman Rushdie. Apa penyebabnya? Salman Rushdie ini adalah seorang penulis buku yang berjudul Ayat-Ayat Setan atau Satanic Verses ya, seperti yang saya jadikan subtopik dari pembahasan kita hari ini, teman-teman. Kenapa Salman Rushdie ini mau dihilangkan nyawanya? Rupanya itu berhubungan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Ayatollah Khomeini. Ya, Ayatollah Khomeini ini adalah pemimpin spiritual ya dari Iran pada Februari tahun 1989. Jadi Ayatollah Khomeini ini mengatakan ini orang Salman Rushdie itu harus dihilangkan nyawanya karena dia menghina Nabi Muhammad. Nah, Salman Rushdie ini dikatakan menghina karena dia menulis sebuah novel berjudul The Satanic Verse ya, atau ayat setan. Nah, apa isi novel Satanic Verses ini yang bikin kaum sebelah sono tuh kepanasan? Nah, ini kayak nama Dondi ini, mereka nggak bakal bahas ini ya, karena apa? Memalukan buat mereka. Katanya kan agama damai ya, tapi ternyata agama yang damai ini memberikan fatwa mati. Jadi seakan-akan kamu boleh menghilangkan nyawa orang ini. Hai kamu siapapun. Seakan-akan ya, ini menurut ulama tersebut ya. Jadi kalau kamu berhasil menghilangkan nyawanya, maka tentu saja kamu berjasa bagi agama. Itu menurut mereka ya. Sekali lagi menurut mereka ya. Nah, jadi apa isi novel ini? Salman Rushdie menuliskan sebuah cerita alegori fiksi. Ada seorang tokoh bernama Mahun ya. Mahun atau Mahaun ini ya. Mahun, dan ini ditafsirkan merujuk kepada sang nabi agama mereka, versi alegorisnya. Dan dikisahkan bahwa Mahun ini sempat menerima wahyu yang mengizinkan penyembahan pada 3 dewi Mekah, yaitu Alat, Al-Uzza, dan Manat. Tapi kemudian Mahun ini mencabut perkataannya, izin tersebut, karena dia merasa atau dia karena itu perkataan itu atau izin menyembah 3 dewi itu adalah bisikan setan. Nah, cerita ini membuat tentu saja orang-orang seperti Ayatollah Khomeini ya langsung marah besar karena dianggap menghina sang nabi. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk kemudian melihat lebih dalam kenapa dianggap menghina nabi yang sangat dihormati orang-orang muslim ini. Teman-teman, sebenarnya ini adalah sebuah sebab akibat, karena bagi mereka Nabi Muhammad itu harus maksum. Maksum itu artinya terpelihara dari dosa, terpelihara dari kesalahan. Nabi Muhammad tidak boleh melakukan dosa atau tidak boleh salah, apalagi berbicara soal wahyu dari Allah, begitu ya. Kenapa begitu? Ya karena bagi mereka, masa iya sih Nabi itu bisa salah mengira bisikan setan sebagai perintah Allah? Teman-teman mesti ingat bahwa ayat-ayat Quran atau perintah Nabi, ayat-ayat Quran itu dianggap sebagai perintah Allah, dan Nabi hanya menyampaikan, dan Nabi itu dari lidahnya keluar perkataan Allah. Oke, jadi makanya perintah atau memperbolehkan yang tadi itu dalam catatan Satanic Verse dari Salman Rushdie itu dianggap
kok Nabi memperbolehkan penyembahan terhadap 3 dewi? Nah, kalau memang dikatakan dia pernah melakukan itu dan demikian adanya, dan betul bahwa Nabi kemudian mencabut perkataannya karena itu bisikan setan, maka ini bermasalah bagi kredibilitas dari Nabi Muhammad sendiri. Logikanya begitu, teman-temannya. Bermasalahnya kenapa? Karena kalau sekali saja bisa mengiyakan bisikan setan, gimana ayat-ayat yang lain? Siapa yang menjamin bahwa ayat-ayat yang lain itu bukan bisikan setan? Siapa yang bisa menjamin bahwa ayat-ayat yang dikeluarkan atau diperkatakan oleh Muhammad itu adalah perkataan Allah? Jangan-jangan, nah sekali lagi, jangan-jangan itu bisikan setan. Jangan-jangan. Karena sekali lagi kita menghargai bahwa Muslim, iman mereka meyakini bahwa perkataan di dalam Quran itu perkataan Allah 100%. Dan kalau mereka mengimaninya, ya udah kita percaya, kita hargai saja. Tetapi bermasalah, atau novel Salman Rushdie ini bermasalah karena bagi implikasi teologis bagi teologi Islam itu parah sekali. Kalau Nabi sekali saja bisa salah mengira bisikan setan sebagai perkataan Allah, maka ayat-ayat yang lain, siapa yang bisa jamin bahwa itu bukan bisikan iblis, setan? Nah, begitu kira-kira cara pikirnya. Nah, jadi orang jadi bertanya kan, wah itu kan novel tuh. Dari mana Salman Rushdie bisa mendapatkan inspirasi kisah ini? Itu pertanyaan sesungguhnya. Kan novel, tapi apakah Salman Rushdie halu? Ya, halu dalam arti dia ngarang-ngarang sendiri, halu-halu sendiri, terus kemudian menghayal sendiri, lalu mengatakan, nih Nabi pernah mendengar bisikan setan dan salah kira. Gitu maksudnya. Halu kah? Ataukah Salman Rushdie ini ngarang-ngarang cari sensasi doang, supaya kenotis, supaya trending begitu? Atau Salman Rushdie sebenarnya bukan ngarang-ngarang, tapi memang ada kisah itu sebagaimana yang dia dapatkan. Nah, menurut teman-teman apa tuh kira-kira? Ya. Nah, ini bahas gak ya? Ya, kalau saya sebenarnya mempersiapkan materi ini untuk live ya. Bahas gak ya? Nah, sebenarnya materi ini sekali lagi tidak akan berani untuk dibahas oleh Donditan atau Kainama, ya, atau siapalah yang disebut apologet Muslim itu. Kenapa ya? Karena hal ini akan bikin mereka kerepotan. Tema ini akan bikin mereka kerepotan sekali untuk membahasnya, gitu loh. Untuk memberikan pertanggungjawaban. Karena saya akan tunjukkan kepada Anda data-data yang berkaitan dengan catatan yang bisa dibilang hilang tentang Nabi, yang seakan-akan, sekali lagi ya, seakan-akan memperbolehkan Muslim menyembah 3 dewi. Apakah betul seperti itu? Apakah benar ada? Nah, mari kita dengarkan Kainama ketika membahas tentang Al-Uzza, Manat, dan Alat itu ya. Dia cuma bisa membahasnya berdasarkan, oh ini jelas dilarang, jelas musyrik. Kita dengarkan ya. Surat An-Najm ayat 19 sampai dengan 21. Sekali lagi pemirsa, biasanya orang penghujat Islam itu pakai 19, 20, 21. Tentang Lata, Manat, dan Uzza. Untuk memfitnah dan menghujat Islam. Tapi mereka akan malu sendiri. Kenapa? Karena ternyata ayat ini untuk mereka. Penyembahan terhadap 3 Tuhan ini orang musyrik. Kalau Tuhannya 3, musyrik. Jadi Tuhannya 3. Percaya diri, akui kamu penyembah berhala. Jadi jelas ya, sebenarnya memang doktrinnya Islam itu tauhid ya. Sebagaimana dokumen-dokumen atau formasi yang telah kita amati dan kita lihat, bagaimana Islam juga menjelaskan dirinya bahwa mereka tauhid. Itu saya kira kita tidak perlu bantah ya. Memang demikian. Nah, ayat yang dipakai An-Najm 19:20 ini berisikan, nah buat Anda yang mungkin belum atau jarang mendengar ini, Anda kan kayak, emang ada ya berhala Alat, Al-Uzza dan Manat itu? Ada.
Di dalam An-Najm 19:20, apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap dua berhala, Lat dan Uzza, serta Manat, ketiga yang lain, sebagai anak-anak perempuan Allah yang kamu sembah? Ya, jadi sebenarnya ada ayat yang menyebut ketiga nama ini, dan memang ketiga nama ini adalah nama dewi-dewi sebelum Islam yang disembah oleh orang-orang Mekah. Ya, disembah oleh, karena Mekah itu kan saya kira tidak bisa disangka lagi bahwa Ka'bah itu dulunya sebelum katanya dibersihkan oleh Muhammad adalah pusat penyembahan berhala, begitu ya. Nah, jadi penyembahan berhala itu melibatkan tiga dewi ini, Lat, Al-Uzza, dan Manat. Jadi Islam dalam bagian ini, dalam Quran itu jelas mengatakan bahwa ini penyembahan berhala. Itu jelas, ya. Tetapi masalahnya adalah bagaimana dengan dokumen klasik yang ada dari catatan tradisi Islam sendiri. Saya akan mengutip 3 catatan dari ulama-ulama klasik dari abad ke-7 sampai abad yang ke-8, which means itu sangat dekat dengan Muhammad, ya, sangat dekat dengan peristiwa kehidupannya, yakni Al-Tabari, Ibnu Sa'ad, dan Al-Waqidi, ya. Dan mari kita lihat dokumen-dokumen dari ulama ini, atau dokumen dari catatan atau riwayat ini. Kita akan menemukan bahwa ada kisah, ya, pada saat Muhammad itu mengucapkan sesuatu yang menyenangkan kaum Quraisy. Maksudnya apa, teman-teman, menyenangkan kaum Quraisy? Nah, dari sini kita bisa menerka, dan saya kira terkaan kita itu akan sangat masuk akal. Kaum Quraisy itu menyembah Lat, Al-Manat, dan Uzza, ya. Jadi saya nggak tahu ini siapa namanya, saya nggak kenal juga ya, tapi pokoknya Lat, Uzza, dan Manat. Nah, 3 dewi ini disembah oleh kaum Quraisy, dan pada konteks itulah Muhammad dicatat pernah melakukan atau mengeluarkan perkataan yang menyenangkan orang-orang Quraisy ini, para penyembah dewi-dewi ini. Menurut teman-teman, perkataan apakah yang dikeluarkan oleh Muhammad sehingga membuat para penyembah dewi-dewi Quraisy ini senang? Ini penting. Kenapa ini penting? Karena ini akan membantu kita untuk kemudian mengamati catatan dari para ulama awal ini, ya, abad yang ke-8, ke-9 begitu ya. Apa yang menjadi perkataan yang menyenangkan para penyembah pagan? Saya kira perkataannya bukan, seharusnya sih bukan, lu para penyembah pagan, gua traktir bubur. Nah, seharusnya sih enggak ya. Atau misalnya, lu para penyembah pagan, handphone kalian bagus-bagus. Saya rasa sih enggak. Kalau berhubungan dengan penyembahan pagan dan diperhadapkan dengan Islam yang menyembah Allah, maka muncul berbagai kemungkinan, dan salah satu kemungkinan paling kuat, perkataan yang dianggap menyenangkan kaum Quraisy ini adalah, kemungkinan paling kuat ya, adalah mungkin sang Nabi mengiyakan untuk menyembah 3 dewi ini. Saya kira itu kandidat atau kemungkinan paling kuat, yakni perkataan yang menyenangkan kaum Quraisy. Nah, kalau teman-teman buka di dalam The History of At-Tabari, ya, atau mungkin lebih tepatnya adalah catatan sejarah yang dilakukan atau dicatat oleh At-Tabari. Beliau ini adalah seorang sejarawan, ya. Beliau ini menuliskan catatan sejarah di dalam Tarikh Al-Rasul wal Muluk, dan di jilid 6 bab Sirah Nabi, di sini dikatakan kemudian setan, ini catatan At-Tabari ya, membuat Nabi mengucapkan sesuatu tentang dewi-dewi Quraisy, ya, tentang dewi Quraisy, bukan handphonenya bagus ya. Sehingga mereka merasa senang. Mereka ini siapa? Orang-orang Quraisy yang menyembah dewi-dewi Quraisy. Allah menurunkan ayat yang menegaskan bahwa mereka tidak berhak mendapatkan syafaat. Jadi Nabi menarik ucapannya itu. Jadi dikisahkan dalam satu ketika Muhammad itu mengucapkan sesuatu tentang dewi Quraisy yang menyenangkan para penyembah pagan orang-orang Quraisy ini. Dan kemudian katanya Allah segera menegur
menegaskan bahwa itu mereka nggak boleh mendapatkan syafaat, atau lebih tepatnya berarti berdoa ya. Jadi indikasinya adalah perkataan Muhammad itu indikasinya adalah boleh berdoa kepada 3 dewi ini. Indikasinya begitu. Sekali lagi ini bukan pasti ya, tapi teman-teman kita harus berhati-hati di sini. Kita hargai juga iman, kepercayaan teman-teman Muslim. Nah, jadi Allah menurunkan dan menegaskan bahwa nggak boleh mendapatkan syafaatnya, maka Nabi menarik ucapannya itu. Jadi Nabi dalam penggambaran ini dikisahkan salah mengira dan mendengarkan bisikan setan, sebagaimana tertulis di sini, teman-teman. Nah, perlu diingat bahwa Al-Tabari mencatat riwayat ini dan tidak mengatakan, tidak memberikan penilaian benar dan salah. Cuman merekam tradisi. Artinya apa? Artinya sempat dibicarakan secara lisan pada saat itu. Nah, tulisan At-Tabari bukan satu-satunya. Kita maju lagi lebih dekat dengan tulisan Ibnu Sa'ad. Ya, Ibnu Sa'ad yang bisa dikatakan dia adalah salah seorang periwayat yang paling capable, karena dia dekat dan dia termasuk salah seorang yang menyaksikan sendiri perjalanan Muhammad. Dan Ibnu Sa'ad ini mengatakan beberapa orang Quraisy mendengar ucapan Nabi tentang dewi-dewi mereka dan merasa gembira. Sekali lagi ya, beberapa orang Quraisy mendengar ucapan Nabi Muhammad tentang dewi-dewi mereka dan merasa gembira. Nah, Anda silakan pikirkan ini perkataan apa yang dikeluarkan oleh Muhammad. Kemudian wahyu diturunkan menolak segala pengakuan itu. Jadi di-cancel sama Allah. Sekali lagi ini catatan Ibnu Sa'ad dalam kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang dicatat oleh orang-orang yang dekat dengan masa Muhammad. Nah, Ibnu Sa'ad menekankan bahwa kisah itu terjadi sebelum Nabi benar-benar hijrah ke Madinah dalam masa dakwah yang sangat berat di Mekah. Jadi terjadi ketika Nabi itu mulai berdakwah masa 10 tahun pertama kalau saya tidak salah di Mekah. Dan Nabi berhadapan, dikisahkan pada saat itu berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang sudah sangat kental sekali penyembahan berhalanya terhadap salah satunya 3 dewi Manat, Uzza, dan Alat itu ya. Nah, jadi terhadap penyembah-penyembah berhala ini, Ibnu Sa'ad mencatat bahwa ada satu masa Nabi mengucapkan sesuatu tentang dewi-dewi mereka dan orang-orang Quraisy ini senang. Wah, Muhammad kamu apa? Ya, Anda simpulkan apa itu yang diucapkan? Apa itu yang diucapkan, ya? Nah, kita maju lagi kepada satu tulisan yang bisa dibilang mungkin sejaman dengan Ibnu Sa'ad, yakni tulisan dari Al-Waqidi dalam kitab Al-Maghasi. Dicatat bahwa dalam masa dakwah di Mekah, setan membuat Nabi mengucapkan kata-kata yang menimbulkan rasa senang pada Quraisy. Allah kemudian menurunkan wahyu untuk menegaskan bahwa itu adalah kesalahan setan dan bukan Nabi. Nah, ini pada versi yang lain menurut Al-Waqidi dikatakan sama kejadiannya. Setan membuat Nabi mengucapkan kata-kata yang menimbulkan rasa senang pada Quraisy. Nah, ini kita harus sekali lagi, ini catatan dari kitab Al-Maghasi. Ya, di situ dikatakan setan membuat Nabi mengucapkan kata-kata yang menimbulkan rasa senang pada Quraisy. Menurut teman-teman, apa yang menimbulkan rasa senang itu? Allah kemudian menurunkan wahyu untuk menegaskan bahwa ini kesalahan setan, bukan Nabi. Jadi, menurut Al-Waqidi, ini bukan salah Nabi nih, ini salah setannya. Nah, kita jadi bingung lagi nih ya. Jadi salah siapa? Menurut teman-teman salah siapa? Kitab Al-Maghasi ini menekankan bahwa Allah menurunkan wahyu menegaskan bahwa perkataan itu kesalahan setan, bukan Nabi. Nah, begini teman-teman. Ingat bahwa sebenarnya ada permasalahan doktrin yang berat yang dihadapi oleh kaum muslim dalam bagian ini. Kalau memang kisah itu benar, maka kemaksuman dari sang Nabi itu dipertanyakan. Kalau memang kisah itu benar, maka kita menemukan bahwa Nabi pernah salah
salah mendengar bisikan setan dianggap sebagai kata-kata Allah. Atau setidaknya Nabi dalam hal ini mengatakan sesuatu yang membuat penyembah pagan Quraisy itu senang dengan dewi-dewi mereka. Karena Nabi seakan-akan, saya kira, ya Anda simpulkanlah begitu, ya. Nah, meskipun itu pada akhirnya kalau memang Nabi pernah salah sangka, salah kira terhadap bisikan setan, maka siapa yang menjamin ayat-ayat yang lain itu terjadi, tidak terjadi hal yang serupa dengan momen ini, gitu loh ya teman-teman ya. Nah, jadi pada akhirnya saya mengutip lagi satu catatan yang lain, yakni Sirah Ibnu Ishaq yang dikompil oleh Ibnu Hisham. Jadi Ibnu Hisham ini mengkompil tulisan Ibnu Ishaq, dan Ibnu Hisham ini mengaku bahwa aku menghapus beberapa kisah yang membingungkan atau tidak layak disebarkan. Termasuk kisah tentang ucapan Nabi yang sempat membuat Quraisy senang terkait dewi-dewi mereka. Ini pengakuan dari Ibnu Hisham. Jadi Ibnu Hisham mengatakan dia menghapus beberapa kisah yang dianggap membingungkan. Bikin bingung, ya iya, karena polemik yang tadi itu bikin orang Muslim tentu saja akan bingung dengan kemaksuman dari sang Nabi yang dianggap tidak pernah salah dalam mengucapkan wahyu. Kalau sekali salah, yang lain gimana gitu kan ya. Nah, jadi ini kisah dianggap membingungkan, tidak layak disebarkan. Jadi, nah ini dibilang termasuk kisah ucapan Nabi yang sempat membuat Quraisy senang terkait dewi-dewi mereka. Apa ucapannya yang bikin kaum Quraisy senang? Jadi, teman-teman bisa melihat bahwa ucapan atau pengakuan dari Ibnu Hisham ini mengatakan bahwa Ibnu Ishaq mencatat kisah ini sebagai kisah yang memang diceritakan atau beredar pada tradisi lisannya kaum Muslim, ya. Jadi sejak abad ke-8 akhirnya Ibnu Hisham itu melakukan penghapusan dan pembersihan catatan tersebut agar dugaan kita adalah supaya sesuai dengan kepentingan teologis mereka, umat Muslim. Nah, jadi dalam bagian ini sekali lagi saya mau bertanya, menurut teman-teman, apakah yang dikatakan oleh Muhammad terhadap kaum Quraisy terkait dewi-dewi mereka sehingga menyenangkan kaum Quraisy tersebut? Silakan Anda tuliskan kira-kira perkataan Muhammad itu seperti apa. Kita menebak saja, ya. Nah, teman-teman, saya mesti seimbang karena ada dua jenis literatur yang pro dan kontra tentang kisah yang hilang, ya. Jadi semua sumber yang pro bahwa memang betul ada catatan perkataan Muhammad yang menyenangkan kaum Quraisy dan kemudian ditarik kembali karena dianggap bisikan setan itu adalah catatan yang berasal dari abad ke-8 sampai yang ke-10 dan itu dekat dengan zaman sang Nabi. Nah, kisah itu memang beredar secara atau sebagai tradisi lisan dan itu adalah sebuah kesimpulan yang sangat masuk akal dari catatan-catatan yang kita baca tadi. Nah, tetapi ada juga ulama yang menolak kisah Muhammad yang menyenangkan orang Quraisy itu, ya. Kisah perkataan Muhammad yang katanya dari bisikan setan itu. Ulama-ulama yang menolak catatan itu dimulai sejak abad 12 sampai abad 14, yaitu Al-Bakhawi, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir. Nah, jadi Anda bisa melihat ada dua periode berbeda, yakni abad yang lebih dekat dengan zaman Muhammad dan abad yang lebih jauh dari zaman Muhammad, yaitu abad 12 sampai 14. Saya bertanya kepada Anda, ini kan data yang kita dapatkan, ada pro, ada kontra. Menurut Anda, lebih asli, otentik, yang lebih dekat dengan zaman Nabi atau yang jauh dari zaman Nabi? Lebih otentik yang mengiyakan ada bisikan setan atau lebih otentik yang bilang, oh tidak ada itu bisikan setan? Menurut Anda yang mana? Ya. Nah, saya perlu sampaikan bahwa pendekatan sejarawan modern menilai kisah bahwa satu saat sang Nabi itu diceritakan oleh Ibnu Sa'ad, Al-Waqidi, dan Tabari, ya,
ketika diceritakan bahwa beliau itu mendengar bisikan setan dan salah mengira, menurut misalnya sejarawan-sejarawan modern ini, mereka menilai kisah ini konsisten dengan kondisi psikologis Nabi saat menghadapi tekanan Quraisy. Maksudnya apa? Menurut Maxim Rodinson dan beberapa sejarawan yang lain, misalnya Montgomery Watt dan William Muir misalnya, ini konsisten dengan deskripsi bahwa sang Nabi di awal masa 10 tahun dakwah di Mekah itu mengalami tekanan karena dakwahnya dianggap tidak berhasil. Ketika dia mengabarkan tentang Allah sebagai satu-satunya, itu dianggap tidak dipercayai oleh banyak orang. Tidak banyak orang mau menjadi Islam. Jadi ada sebuah kepentingan dengan kondisi psikologis begitu. Ada sebuah kepentingan untuk dakwah itu diterima. Dan bagaimana caranya diterima? Ya, cara diterima adalah menyamakan atau mengadopsi atau menerima, mengakui, mengiyakan sesembahan dewi-dewi orang-orang Quraisy itu. Jadi sesembahan orang-orang Quraisy itu diiyakan atau diterima. Itu kondisi psikologis yang dimaksudkan oleh Maxim Rodinson. Dan itu koheren atau dikatakan sesuai, ya. Nah, jadi sejarawan modern menganggap riwayat ini lebih otentik. Riwayat bahwa ada perkataan setan yang didengarkan oleh sang Nabi itu lebih otentik. Ya, lebih otentik. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang membingungkan, sebagaimana pengakuan dari Ibnu Hisham. Itu adalah sesuatu yang membingungkan, tidak sesuai dengan doktrin Islam, bahwa Nabi maksum, Nabi tidak boleh salah, dan Nabi tidak boleh salah kenalin wahyu. Kalau dia salah sekali, gimana dengan ayat yang lain? Nah, gitu. Nah, jadi menurut teori sejarawan, ini nggak dibikin-bikin nih. Lebih kemungkinan besar kalau misalnya dihilangkan supaya nyambung dengan inti teologi Islam. Jadi itu difabrikasi, dibikin-bikin. Jadi dihapus bagian-bagian yang tidak sesuai dengan teologi Islam supaya tidak membingungkan. Nah, itu pendekatan sejarawan modern. Menurut Anda, dari data-data ini, menurut Anda, apakah kisah yang membingungkan dan yang sengaja dihapus oleh Ibnu Hisham ini asli? Silakan Anda komen. Saya tidak ambil kesimpulan karena itu kan cuma catatan. Kita tahu betul bahwa doktrin utama Islam itu adalah tauhid, ya, la ilaha illallah, itu jelas, dan mereka berusaha konsisten dengan itu semua. Tapi catatan-catatan yang lebih awal ternyata mendapatkan ada sebuah cerita tentang Muhammad yang mengeluarkan perkataan yang menurut catatan Ibnu Sa'ad, Tabari, dan kemudian Waqidi, itu bisikan setan. Apakah itu benar? Nah, apakah kisah ini yang sengaja dihapus Ibnu Hisham ini asli? Nah, itu Anda yang pikirkan atau Anda yang boleh jawab sendiri. Saya tidak ambil kesimpulan asli atau tidak. Dan kalaupun asli, bagaimana implikasinya dengan ayat-ayat lain yang diucap oleh sang Nabi? Apakah jangan-jangan bisikan siapa itu? Nah, itu pertanyaannya. Nah, teman-teman, jadi ini adalah satu hal yang saya rasa perlu untuk menjadi pertimbangan, konsiderasi. Mumpung karena Kainama ngomongin alat, manat, dan utsa, saya jadi ke-trigger. Wah, ini banyak yang tidak tahu gitu ya. Dan kalau Anda tahu, saya berharap Anda bisa memberikan jawaban Kainama atau Dondi misalnya. Silakan kasih jawabannya gitu kan ya. Nah, jadi saya masuk ke bagian terakhir, teman-teman ya. Jadi Trinitas, apakah berarti Kristen penyembah berhala? Karena ada 3, sebagaimana 3 dewi Arab ya, Alat, Uzza, dan Manat ini ya. Nah, jadi menurut Kainama, konsep penyembahan berhala itu adalah menurut Kainama, orang Kristen itu menyembah berhala. Nah, saya perlu segera memberikan penjelasan bahwa sebenarnya konsep penyembahan berhala itu setidaknya harus memenuhi 2 syarat ini. Syarat pertama adalah ada benda mati yang dijadikan ilah sesembahan. Jadi berhala, ya, idolatry, itu berhubungan dengan sebuah benda mati yang dijadikan sesembahan. Itu pertama.
Yang kedua, idolatry itu atau dewa-dewa, dewi-dewi itu ada banyak dan saling bersaing dan berlawanan. Saling berantem, saling satu ke utara, satu ke selatan. Yang satu ngambek, yang satu senang, dan sebagainya. Jadi itu adalah konsep banyak dewa yang punya pikiran dan perasaan masing-masing, punya kehendak masing-masing. Kalau Anda perhatikan, apakah Trinitas itu memenuhi syarat sebagai agama penyembahan berhala ini? Pada konsep Kristen, Anda akan menemukan bahwa Kristen tidak menyembah benda apapun, patung apapun. Jadi ini tidak sama. Dan yang kedua, ketika dikatakan banyak dewa-dewa yang saling bersaing, berlawanan, ya Kainama sotoy aja. Bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sangat jauh berbeda dengan konsep dewi-dewi. Misalnya Alat, Manat, dan Utsa, ada 3 dewi. Sangat beda jauh sekali. Keberadaan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sangat berbeda dari penjelasan 3 dewa dan dewi, atau mungkin dewa-dewa yang lain begitu ya. Beda sekali. Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah Allah Tuhan yang Esa yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Dan itu tidak bersaing dan tidak berlawanan. Seperti itu ya. Mereka tidak bersaing, mereka tidak berlawanan, tidak gontok-gontokan. Nah, itu adalah sesuatu yang jelas-jelas menjadi artikulasi dari iman Kristen. Jadi dalam hal ini ketika Kainama mengatakan Kristen penyembah berhala, Kristen penyembah berhala, salah banget. Salah banget. Saya kira saya sampai di sini saja teman-teman ya. Sebenarnya ini adalah rekaman yang saya rekam sudah larut. Karena berhubung saya besok pagi harus segera bertolak lagi ke kota yang lain karena melanjutkan disertasi, makanya terbatas waktunya. Saya mohon maaf kalau tidak terlalu maksimal, tetapi saya berharap konten yang saya bawakan cukup memberikan wawasan yang sangat sufficient ya, untuk kita melihat bahwa ternyata ada catatan sejarah yang tidak mereka bahas, atau mungkin lebih tepatnya takut dibahas sama mereka. Kalau misalnya ada teman-teman yang muslim yang ingin memberikan penjelasan dan Anda tidak takut, dengan sangat dipersilakan, silakan untuk memberikan bantahan dan silakan memberikan jawaban. Kami orang Kristen jelas akan mengatakan bahwa Islam itu ajarannya jelas tauhid. Itu kita nggak akan spekulasi lah. Bahwa memang kalian menyembah satu Allah, tidak ada yang lain. Itu udah jelas. Cuman catatan ini adalah catatan yang menjadi bagian dari sejarah Islam, sejarah tradisi Islam, dan Anda, saya kira punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan tentang sebuah keraguan yang ada dalam pikiran kita ketika melihat data-data itu. Apakah data itu otentik? Yang kedua, apakah kalau memang otentik, apakah berarti benar bahwa sang nabi pernah mendengar bisikan iblis dan salah mengartikannya, atau salah menyangka, mengira sehingga beliau mengatakannya? Kalau memang demikian, pernah salah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sa'ad, Al-Waqidi, dan juga At-Tabari, dan Ibnu Hisham yang mengakuinya pula, maka apakah berarti ayat-ayat yang lain juga adalah produk yang sama? Kami nantikan penjelasan Anda, kaum muslim. Saya tunggu Kainama, Dondi, bisa nggak jawabin itu? Oke lah teman-teman, saya kira sampai di sini pembahasan kita, dan doakan terus supaya pelayanan ini jadi bisa memberikan wawasan yang baik dan memberikan penjelasan yang baik, dan berharap bisa menguatkan iman Kristen, membuat kita tuh pada akhirnya tidak hilang sinyal, tetapi Anda bisa memberikan jawaban yang baik. Dan tentu saja doakan juga supaya beberapa waktu belakangan ini saya rasa jadwal rilis live akan sedikit berubah. Mohon teman-teman ikutin terus dan bagikan video ini kalau jadi berkat, dan like dan share dan komen, dan doakan supaya proses disertasi saya juga bisa lancar. Terima kasih teman-teman sudah sangat setia dan membantu dalam pelayanan ini. Kita ketemu lagi di konten berikutnya teman-teman. So make it simple, make it meaningful. God bless you teman-teman semuanya.